Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Mahasiswa Cungkring. Kali ini kita akan membahas tentang analisis kritis film Inside Out, penjelasan sederhana terhadap teori psikoanalisa Sigmund Freud. Film Inside Out adalah salah satu film garapan Disney Pixar yang sangat seru untuk dijadikan tontonan di kala waktu senggang. Inside Out menceritakan tentang Riley dan sekelompok emosi yang mengontrol di dalam amigdala, atau sering disebut di dalam film sebagai ruang kendali emosi. Ketika Riley lahir, tercipta dua macam emosi utama, yaitu joy dan juga sadness. Joy adalah emosi yang dominan ketika Riley kecil. Mungkin ketika Riley sudah dewasa dan menghadapi pahit asam garamnya kehidupan, sadness dan anger lah yang menjadi emosi yang dominan dalam tubuh Riley. Seperti itu. Dalam ruang kendali terdapat 5 macam emosi. Yang pertama adalah joy, yang kedua adalah sadness, yang ketiga adalah anger, yang keempat adalah fear, yang kelima adalah disgust. Joy yang mengatur rasa gembira, sadness yang mengatur rasa sedih, anger yang mengatur rasa marah, fear yang mengatur rasa takut, disgust yang mengatur rasa jijik. Pada suatu hari, Riley dan keluarga harus pindah dari Minnesota ke San Francisco. Para emosi berekspektasi dengan cara berimajinasi. Mereka kira-kira di rumah Riley yang baru ini yang berada di San Francisco akan semenakjubkan apa gitu. Akan ada rumah di atas pohon atau akan ada rumah yang bak istana, dan mereka tidak memikirkan kemungkinan terburuk yang akan terjadi karena otak Riley belum didesain untuk menerima rangsangan kecewa alias masih maniak dopamin seperti itu. Tak disangka rumah Riley sangat jauh dari kata ekspektasi. Para emosi seperti jijik, marah, dan takut mulai ingin mengambil alih. Namun Ria berusaha menetralkan para emosi dan memunculkan imajinasi. Riley tersengaja melihat kedua orang tuanya bertengkar karena mobil pembawa perabotan rumah yang tidak kunjung datang dan digadang-gadang akan datang pada esok lusanya. Joy berusaha mengambil alih tubuh Riley dan emosinya dengan cara memanfaatkan hobi Riley yang dilambangkan dengan pulau-pulau yang ada di lobus parietal. Lobus parietal adalah tempat menyimpan memori seperti itu. Di lobus parietal ada beberapa pulau. Yang pertama adalah pulau konyol yang menggambarkan Dewi adalah sosok yang sangat periang. Yang kedua adalah pulau keluarga. Yang ketiga adalah pulau kejujuran. Yang keempat adalah pulau hoki. Dan yang kelima adalah pulau persahabatan. Joy memanfaatkan pulau hoki untuk mencairkan suasana sangat di luar dugaan. Ayah Riley harus dipanggil oleh rekan kerjanya untuk melalui telepon untuk bekerja, yang menyebabkan pertandingan hoki keluarga itu harus terhenti. Riley tidak habis pikir, lalu dia mengajak ibunya untuk mengunjungi toko pizza dan untuk merasakan enaknya pizza. Biasa maniak dopamin seperti itu. Ketika dopamin tidak tersalurkan, maka ada 1001 cara untuk menghasilkan dopamin untuk disalurkan. Lagi-lagi Lady harus menahan kekecewaan ketika toko pizza yang ada di dekat rumahnya hanya menyajikan satu jenis pizza, yaitu pizza brokoli. Salah satu makanan yang paling dia benci dan salah satu makanan yang paling dia jijik. Gigi langsung mengambil alih amigdala lalu mengeluarkan bola memori yang akan diingat oleh Riley. Hingga akhirnya Riley menemui anak tangga dan berseluncur di pegangan anak tangga itu. Seketika pulau konyol berinteraksi dan mengeluarkan cahaya. Riley pulang ke rumah dan tidur karena sudah malam. Hampir saja Riley mengutuki keadaan karena kecewa akan kondisi yang sudah terjadi saat itu.
Tapi Ibu Riley meminta maaf dan berterima kasih kepada Riley yang menyebabkan Riley kembali tenang. Malam pun tiba. Riley pun bermimpi buruk atas rumah barunya. Namun dia mengganti mimpinya dengan kenangan masa kecil. Seperti itu. Mungkin untuk cerita lengkapnya tidak akan saya bocorkan di sini karena mungkin akan terlalu spoiler gitulah ya kalau misalnya saya bocorkan di sini gitu. Tapi saya akan langsung aja ke kajian analisis singkatnya. Analisis singkatnya melalui teori psikoanalisa dan juga beberapa teori alternatif. Seperti itu. Yang pertama, Inside Out adalah animasi yang mengusung tinggi teori psikoanalisis. Film ini dapat dianalisis dari berbagai macam aspek yang berkaitan dengan teori Sigmund Freud. Yang pertama adalah struktur kepribadian. Dalam film ini tokoh utama memiliki alter ego, yaitu Riley. Dia bertanggung jawab untuk memastikan Riley tetap bahagia dan semuanya berjalan lancar. Emosi lain seperti sedih, takut, marah, dan juga muak atau jijik juga merupakan bagian dari id dan superego. Peran Joy sebagai primary organizer mencerminkan upaya ego untuk menjaga keseimbangan antara id dan superego dalam kehidupan sehari-hari. Teori konflik dinamis dan juga ketidaktahuan identitas seperti itu dalam teori yang saya gagas ini gitu, yang saya kaji seperti itu. Ada 2 sub pembahasan. Dan tidak lupa juga saya mencantumkan dalam penelitian saya ini pembahasan tentang sistem memori. Dalam Inside Out, sistem ingatan digambarkan sebagai aspek penting dalam pikiran Riley. Sebagai contoh, ada memori inti, ada memori jangka pendek atau long term atau short term memory, dan juga memori jangka panjang atau long term memory. Dan juga kita membahas masalah mimpi. Mimpi ini menjadi hal yang penting karena jika Riley tidak bermimpi pada saat dia tidur, maka Riley tidak akan tersadar dan tidak akan bisa membangkitkan kereta pikiran yang menjadi jembatan untuk Joy dan juga Sadness kembali ke ruang kendali emosi seperti itu. Dalam teori psikoanalisis, setidaknya ada 3 pembahasan utama terhadap mimpi, yaitu alam bawah sadar, memori bebas, dan juga pengaruh emosional dalam mimpi. Membahas konsep imajinasi. Dalam Inside Out terdapat banyak sekali korelasinya dengan imajinasi, terutama pacar hayalan si Riley yang membantu Joy untuk kembali ke ruang kendali emosi seperti itu. Di dalam teori psikoanalisa menjelaskan bahwasannya imajinasi berada di dalam pikiran yang merupakan yang membagi dalam beberapa sub, yaitu dunia fantasi dan juga pengaruh imajinasi terhadap emosi, dan yang terakhir berinteraksi dengan karakter fiksi seperti itu. Nah, mungkin penjelasan saya terhadap review singkat terkait dengan psikoanalisis dan juga film Inside Out sudah rampung sampai saat ini gitu, sampai sekarang itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.